Thariqah ini adalah satu mazhab di dalam ilmu tasawuf, dan thariqah itu dia adalah murni majelis amal. Jadi maka dia disebut dengan tasawuf amaliyah. Thariqah itu tasawuf amaliyah, ya majelis amal. Dari maghrib kita tadi sampai isya sampai sekarang baru ada majelis ilmunya, dan ini bukan termasuk di dalam thariqah pengajian ini. Thariqahnya sudah selesai, hanya kita menambah khazanah ilmiah, perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi para ikhwan, karena untuk membantu di dalam perjalanan spiritual kita masing-masing sebagai seorang salik melalui tuntunan bimbingan Syekh Mursyid, kita perlu ditunjang oleh tasawuf amaliyah. Tasawuf amaliyah seperti kitab-kitab yang dikarang oleh para sufi, itu hasil daripada perjalanan spiritual mereka yang dibukukan. Kita belum mencapai seperti apa yang telah mereka capai, maka kita baca hasil perjalanan mereka, dan itu insya Allah membantu di dalam proses perjalanan kita semua para ikhwan. Salah seorang sufi besar pada masa lalu, beliau seorang mursyid thariqat Syadziliyah, mengarang kitab yang sangat masyhur, namanya kitab Al-Hikam, Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata, la tafruhaka ta'at bi annaha barazat minka walakin ifrah bi annaha barazat minallah ilaika. Kata beliau, janganlah engkau bergembira di dalam melakukan taat, tetapi ketaatan itu terbit daripada dirimu. Ini tipu daya nafsu yang sangat halus, hampir kita tidak menyadarinya. Kebanyakan keakuan kita di dalam melakukan ibadah, setelah selesai zikir, setelah selesai khataman, setelah selesai sholat, baik sholat wajib atau juga sholat sunnah, pasti kita berkata alhamdulillah. Ini kita tidak terasa. Menurut akal kita semua itu benar, tetapi dipandang oleh para sufi, bergembira dengan amal itu termasuk daripada tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Kita tidak merasa itu Bapak. Memang sunnahnya kita bergembira, tetapi hati-hati, di situ ada tipu daya nafsu dan syaitan. Sedangkan kita majelis amal, thariqah ini majelis amal, tujuannya semata-mata untuk kita menggempur, membentengi diri, mengharap ridha Allah, melawan hawa nafsu dan syaitan. Tetapi khawatirnya kita malah jadi kenafsuan. Nah, ini kita perlu waspada. Jangan kalian bergembira dengan ketaatan apapun jenisnya, kata Syekh Tajuddin, tetapi ketaatan itu yang terbit daripada dirimu. Artinya bagaimana? Ada keakuan di dalam diri melakukan taat. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mampu tidak melakukan taat kalau tidak Allah memberikan taufik dan hidayah. Di sini kita terpelesetnya, di sini tipu daya nafsu, tipu daya syaitan. Dan orang yang mengatakan seperti itu, ada keakuan di dalam diri melakukan taat, orang itu terjebak di dalam kufur nikmat, tidak mensyukuri kepada yang memberikan nikmat, mampu melakukan taat. Dan orang yang kufur nikmat
dia terjebak di dalam tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Jadi yang bergembira itu nafsu kita. Seolah-olah si nafsu ini punya daya upaya, seolah-olah si nafsu ini yang punya kekuatan melakukan taat, padahal tidak punya kekuatan sama sekali. Nah ini kita terjebak di dalam tipu daya hawa nafsu dan syaitan. Tetapi kata Syekh Tajuddin, hendaklah kalian bergembira dengan ketaatan yang terbit dari Allah, memberikan taufik dan hidayah kepada. Ini jangan kita lupakan. Jadi ketika kita selesai melakukan ibadah apapun jenisnya, alhamdulillahnya karena ibadah, atau alhamdulillah karena taufik dan hidayah Allah kita mampu melakukan ibadah. Maka yang benar, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan hidayah serta taufikmu sehingga aku mampu berzikir menyebut nama-Mu. Bukan alhamdulillah aku sudah selesai zikir 2000. Ini aku sudah selesai zikir 2000. Yang memberikan taufik menolongi kita mampu berzikir, kita lupakan. Ini hati-hati ini. Akhirnya kita terjebak di dalam ibadah yang ditunggangi nafsu dan syaitan. Maka gembiralah, kata Syekh Tajuddin, dengan ketaatan yang terbitnya dari Allah, memberi hidayah serta taufik kepada engkau. Maka bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan hidayah serta taufik pertolongan kepadaku sehingga aku bisa menyebut nama-Mu, sehingga aku bisa berzikir, sehingga aku bisa khataman, sehingga bisa manakiban, sholat, baca Quran, sedekah, berkhidmat, menolong orang. Jadi jangan dilupakan. Kalau Allah dari sudah nolong, bisa tidak kita nyebut nama Allah? Kalau Allah tidak memberi taufik dan hidayah, bisa tidak kita melangkahkan kaki ke sini? Nah ini yang dilupakan, Allahnya yang dilupakan. Memang qalbu kita senantiasa berzikir, tapi kesadaran kita masih ditunggangi kenafsuan. Ini yang harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nanti perjalanan kita sebagai seorang salik itu akan cepat untuk membentuk akhlak, ketajaman ruhaniyah, mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang senantiasa seperti itu pandangan batinnya, maka hakikatnya dia telah bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Orang yang bersyukur kepada yang memberikan nikmat akan menumbuhkan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Nah ini yang ditunggu Allah kepada kita. Bukan hebat-hebatan ibadahnya, tapi jadi sombong, merasa kita yang paling kuat ibadah. Padahal kalau Allah dan nolong, bisa gak kita ibadah? Tidak ada daya upaya. Merasa kita mungkin yang paling banyak zikir, merasa kita yang paling kuat khataman, merasa kita yang paling kuat bangun malam. Padahal kalau Allah tidak menolong, tidak ada yang mampu bangun malam untuk ibadah kepada Allah. Nah orang yang senantiasa seperti tadi pandangannya, alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan hidayah, taufik, pertolongan kepadaku sehingga aku bisa berzikir, aku bisa melakukan amal-amal soleh. Maka hilang keakuan dalam dirinya. Yang ada hanya af'al Tuhannya. Nah inilah pembentukan di dalam thariqah ini untuk membentuk maqam ihsan, ta'budallah ka'annaka tarah. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu namanya muraqabah. Senantiasa diawas Allah, dilihati oleh Allah. Terus kita latih rohani kita, kesadaran kita bahwa Allah yang memberikan pertolongan kepadaku, Allah memberi hidayah, Allah memberi taufik. Inilah yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Qul
bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu wa dzalika huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, dengan anugerah dan rahmatnya Allah hendaklah kalian bergembira. Bukan diperintah Allah bergembira dengan amal, tapi dengan anugerah dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau